Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian dalam proyek kimia obat-obatan dan juga bahan alam yang diampu oleh Ibu Dr. Neneng Windayani MPD dan juga Ibu Dr. Nunung MSI. Judul yang saya angkat dalam penelitian ini adalah pembuatan lip balm berbahan dasar alami sebagai pembelajaran pengenalan literasi halal pada siswa SMP. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya atau merebaknya penggunaan kosmetik di kalangan siswa SMP. Jadi siswinya terutama ini sudah mulai menggunakan kosmetik karena melihat teman sebayanya yang menggunakan. Kemudian setelah ditanya tujuan siswa ini menggunakan kosmetik itu rata-rata untuk merawat kulit serta meningkatkan rasa percaya diri. Terutama untuk kosmetik bibir dirasa lebih percaya diri ketika sudah menggunakan produk untuk bibir yang berwarna. Jadi katanya tidak pucat gitu, dan ini memang selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan juga Widayati tahun 2022. Kemudian ternyata di Indonesia meskipun konsumen muslimnya banyak, tapi masih banyak yang tidak memperhatikan kehalalan produk kosmetik yang dibelinya. Ini penelitian dari Prasasti dan Ekawati tahun 2022. Nah, konsumen muslim di sini bisa jadi termasuk adalah siswa SMP yang memang sering membeli produk kosmetik. Kehalalan produk lip balm. Nah, ini karena temanya lip balm ya. Ternyata lip balm ini ada yang halal, ada yang belum halal. Nah, lip balm yang halal ini dapat diketahui dengan melihat label halal pada kemasan lip balm itu sendiri. Nah, tetapi kenyataannya masih ada produk lip balm di pasaran yang belum bersertifikasi halal. Ini bahkan produk-produk dengan brand yang memang sudah terkenal dan banyak dijual di supermarket atau minimarket terdekat. Kemudian beberapa bahan yang memiliki titik kritis kehalalan yang biasa digunakan dalam produk lip balm ini ada gliserin dan juga tokoperyl asetat. Nah, gliserin ini diperoleh dari hidrolisis lemak, baik itu lemak dari tumbuhan maupun dari hewan. Bahan ini dikategorikan sebagai bahan yang subhat. Jika berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang halal, maka gliserin ini halal. Tapi sebaliknya, jika dibuatnya dari lemak hewan yang tidak halal, maka gliserinnya menjadi tidak halal, sehingga perlu dipastikan dulu hewan yang digunakannya sudah halal atau belum. Sementara tokoferil adalah senyawa yang kurang stabil, sehingga dia harus ditambahkan gelatin sebagai penstabilnya. Nah, gelatin inilah yang harus dipastikan kehalalannya sebelum digunakan, karena biasanya gelatin juga bisa dibuat dari lemak hewan atau lemak tumbuhan. Jika gelatinnya sudah halal, maka tokoferilnya ini juga bisa dikategorikan sebagai produk yang halal. Nah, ini adalah label kemasan produk-produk lip balm yang ada di pasaran. Jadi dari 4 produk yang ditemukan di salah satu supermarket di Kota Bandung, ini ada 3 yang tidak memiliki label halal, sementara yang 1 ini memiliki label halal. Berarti ini sudah ada di pasaran, tetapi label halalnya belum ada gitu. Nah, ini bisa jadi belum halal ya produknya. Sebetulnya kalau tidak ada sertifikasi halal bukan berarti haram, tetapi belum dipastikan bahwa produknya halal. Makanya kita sebagai konsumen seharusnya menggunakan produk-produk yang sudah halal, sudah dipastikan halal, supaya tidak subhat jatuhnya. Ini kemudian metode yang digunakan dalam penelitian. Ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga metode eksperimen.
Subjek yang digunakannya nanti adalah siswa kelas 7 dan juga kelas 8 SMP di salah satu SMP di Kabupaten Bandung. Pembuatan lip balm sendiri menggunakan bahan yang diperoleh dari alam, bahan organik seperti beeswax, kemudian olive oil, kemudian madu dan juga buah stroberi. Jadi di sini tidak menggunakan bahan kimia gitu ya, bahan sintetik gitu, tidak menggunakan bahan sintetik. Kemudian peralatan yang digunakan timbangan digital, penangas air, gelas yang tahan panas, kemudian pengaduk dan juga wadah lip balm. Dari bahan dan juga alat yang digunakan ini sebetulnya bisa dilakukan oleh siswa SMP sendiri. Jadi nanti siswa itu bisa membuat sendiri produk lip balm yang bisa digunakan secara pribadi gitu ya. Jadi mereka sudah memastikan bahwa produknya itu adalah produk yang halal karena membuat sendiri, tahu sendiri prosesnya, sehingga tidak subhat gitu ya, tidak harus memastikan lagi ini sudah halal atau belum, karena memang semua bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang sudah halal. Proses pembuatannya sendiri ini dengan cara mencampurkan bahan-bahan kecuali bahan ekstrak stroberi, kemudian dipanaskan hingga semuanya terlarut dan menjadi cairan yang homogen. Setelah diambil dari penangas air, ekstrak stroberinya dimasukkan, kemudian diaduk sampai rata. Dalam kondisi yang masih hangat, cairan dituangkan ke dalam wadah lip balm dan dibiarkan hingga dingin dan mengeras. Lip balm yang sudah jadi, yang sudah mengeras, yang sudah siap digunakan, ini dilakukan pengujian meliputi uji homogenitas, uji pH, uji organoleptik, dan juga uji hedonik. Ini hasil pengujian menggunakan parameter yang tadi. Ada pH, pH-nya hasil pengujiannya itu adalah pH 6 dan ini sesuai dengan SNI produk lip balm dan juga lipstick. Homogenitasnya homogen. Tes organoleptik, uji organoleptik ini yang diukur adalah teksturnya, kemudian warnanya dan juga aromanya. Teksturnya ini cukup padat dan juga berminyak jika dipegang. Kemudian warnanya bagian atasnya itu putih tulang ya. Tetapi memang pada produk kali ini ada warna merah dari ekstrak stroberi itu yang mengendap di bagian bawah. Jadi tidak homogen secara warna karena tidak adanya penambahan pengemulsi. Mungkin di penelitian selanjutnya perlu adanya bahan kimia sintetik berupa pengemulsi yang digunakan supaya warnanya ini bisa homogen. Kemudian untuk aromanya ini memiliki bau minyak zaitun yang khas dan juga sedikit aroma stroberi. Kemudian hasil pengujian hedonik ini dilakukan pada 70 orang siswa SMP kelas 7 dan kelas 8. Ini semuanya siswa perempuan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 92% siswa ini menyukai lip balm yang dibuat. Nah, rata-rata siswa ini menyukai tekstur dan juga aromanya. Sementara dari segi warna kurang disukai karena kurang berwarna merah. Jadi memang karakteristik siswa ini sukanya bibirnya merah gitu. Padahal secara etika mungkin kalau ke lapangan atau ke sekolah itu kan tidak boleh mencolok gitu ya. Jadi penggunaan kosmetik hanya untuk perawatan, bukan untuk mempercantik diri karena masih siswa. Sehingga memang sengaja ekstrak stroberinya digunakan tidak terlalu banyak supaya memang warnanya itu tidak terlalu merah menyala. Nah, dalam pembuatan lip balm ini juga ada pengenalan literasi halal. Kosmetik halal dikenalkan pada siswa sebagai upaya pengenalan literasi halal.
baik literasi halal yang baik terhadap kosmetika yang biasa digunakan. Sebetulnya ada beberapa siswa yang biasa mengecek label halal, namun kebanyakan tidak ya. Sebagian yang lain itu biasanya langsung membeli tanpa melihat label-label yang ada pada kemasannya. Biasanya mereka hanya melihat warna, kemudian bentuk kemasan atau bentuk produk, dan juga viral atau tidak biasanya gitu. Kalau ada sesuatu yang baru biasanya dibeli begitu. Nah, ini adalah lampiran di mana produk ini secara warna bagian atasnya itu berwarna putih tulang, agak pink juga, tetapi bagian bawahnya ada ekstrak stroberi yang mengendap. Jadi ekstrak stroberinya tidak tercampur secara merata karena memang tidak menggunakan pengemulsi. Jadi karena tujuannya ini adalah produk alami sehingga tidak digunakan pengemulsi berbahan sintetik gitu. Tetapi mungkin untuk perbaikan penelitian ke depannya ini bisa menggunakan pengemulsi sintetik supaya warna yang dihasilkan itu lebih homogen, lebih menyatu sehingga rata dari atas ke bawah. Uji pH digunakan indikator universal dan menunjukkan bahwa pH-nya adalah 6. Kenapa menggunakan indikator universal ini? Supaya memudahkan dan bisa digunakan oleh siswa nanti di kelas. Nah, ini adalah gambar-gambar pengujian hedonik di mana siswa diminta untuk mencium, kemudian mengoleskan produk ke tangan, kemudian menilai menurut mereka suka atau tidak terhadap tekstur, warna, dan juga aromanya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembuatan lip balm berbahan dasar alami dapat menjadi salah satu produk yang dapat dibuat oleh siswa dan juga digunakan oleh siswa sendiri. Kemudian adanya kesadaran serta pengetahuan baru siswa terhadap kewajiban menggunakan kosmetik halal setelah pemaparan yang dilakukan. Demikian presentasi yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.